Shalom anak-anak, sebelum mendengarkan pujian, mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah memelihara kami sampai dengan hari ini. Dan di hari yang minggu ini, kami juga hendak memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Bapa menerima pujian kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang, mari kita menyanyikan dua lagu, yaitu Trust in the Lord dan Peace Like a River. Kita ikutin sama-sama lagunya ya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust Him, for He will guide you. Trust Him, let Him live inside you. He will lift you in the darkest night and lead you into the light. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust Him, for He will guide you. Trust Him, let Him live inside you. He will lift you in the darkest night and lead you into the light. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust Him, for He will guide you. Trust Him, let Him live inside you. He will lift you in the darkest night and lead you into the light. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace and joy like a river. I've got peace and joy like a river. I've got peace and joy like a river in my soul. I've got peace and joy like a river. I've got peace and joy like a river. I've got peace and joy like a river in my soul. I've got peace and joy like a river in my soul. I've got peace and joy like a river in my soul. Sekarang, mari kita duduk dengan rapi dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga,
sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tolong kiranya Kau membuka hati dan telinga rohani kami, supaya kami bisa mengerti akan kehendak-Mu. Dan bimbing kami supaya kami bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga ibadah kami pun berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita mendengarkan ayat pembuka yang dibacakan oleh teman kita Winston. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Judul pelajaran hari ini, perintah ke-7 dari 10 perintah. Perintah ke-7 adalah jangan berzinah. Kata ini mungkin kalian hampir tidak pernah mendengarnya. Berzinah artinya tidak menjaga kesucian tubuh dan hati kita. Ya, jadi perintah jangan berzinah adalah jangan mengotori tubuh dan hati. Jagalah agar tubuh dan hati kalian tetap suci, tetap bersih. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengotori tubuh dan hati? Padahal hati kita ada di dalam kan? Tidak bisa kelihatan kan? Jadi apa maksud dari perintah ini? Nah, bagi orang yang belum menikah, mereka harus menjaga kesucian tubuh dan hati sampai mereka menikah. Jadi sebelum menikah, baik laki-laki dan perempuan tidak boleh sama sekali berhubungan intim. Kemudian bagi yang sudah menikah pun tidak boleh memberikan tubuh dan hati kepada orang lain yang bukan suami atau istrinya. Kenapa? Karena suami istri setelah menikah sudah menjadi satu tubuh. Contoh, papa dan mama kalian sudah menikah kan? Itu mereka sudah saling berjanji untuk tetap mencintai dan setia antara satu dan lainnya. Maka papa hanya boleh mencintai mama dan mama hanya boleh mencintai papa. Mereka sudah menjadi satu tubuh. Dan papa mama melahirkan kalian, kemudian membentuk keluarga yang harmonis, yang saleh. Nah, seperti itulah prinsip keluarga yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi jika salah satu pasangan itu melanggar janji dengan mencintai orang lain yang bukan pasangannya, itu berarti dosa sudah masuk ke dalam keluarga itu. Dan keharmonisan, kedamaian keluarga itu sudah menjadi hancur. Ya, mencintai orang lain itu sama dengan mengotori tubuh dan hati yang suci. Maka orang tersebut sudah melanggar perintah ke-7. Kalau begitu, apa alasannya kita tidak boleh berzina? Itu karena Allah dan kita sudah mempunyai hubungan yang terikat dengan perjanjian. Ketika menikah di gereja, kita sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita akan saling mencintai pasangan hidup kita dan akan setia. Kita juga sudah berjanji saling mencintai dan setia di dalam firman Tuhan. Kita saja kalau di sekolah ya teman-teman, bikin janji sama teman itu pun sudah tidak boleh melanggar kan? Apalagi ini janji yang dibuat di hadapan Allah. Kalau kita melanggar janji kita, maka kita bisa kena penghakiman yang dahsyat. Anak-anak, hubungan suami istri ini tidak terbatas hanya hubungan suami istri secara fisik di bumi. Mungkin kalian berpikir ya, oh perintah ke-7 ini sudah pasti saya tidak akan pernah melanggarnya. Kan kita masih anak-anak, kita semua belum menikah. Tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena di Alkitab hubungan Allah dan kita pun adalah sebagai suami istri, mempelai lelaki dan mempelai perempuan. Jadi kita pun yang masih anak-anak
atau yang belum menikah itu pun bisa melanggar perintah ketujuh ini. Ya. Mari kita baca sama-sama Efesus 3 ayat 31. Efesus 3 ayat 31 sampai dengan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, di ayat ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah suami atau mempelai lelaki. Dan jemaat, yaitu orang-orang yang percaya, adalah istri atau mempelai perempuan. Dan sebagai mempelai perempuan, haruslah hidup dengan kudus dan sampai akhir menjaga perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu tertulis di Wahyu 14 ayat 12. Nah, berarti ketika kita tidak menjaga perintah Tuhan, ya, dan ketika kita membuang iman kita, itu berarti kita pun sudah melakukan dosa persinahan rohani. Anak-anak, di Taman Eden, apakah Adam dan Hawa melanggar perintah ini? Ya, Adam dan Hawa juga melanggar perintah ketujuh ini. Harusnya dia taat kepada firman Tuhan dan setia pada Tuhan. Tetapi kemudian mereka lebih suka, lebih nempel pada pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, karena hati mereka lebih berpaut, lebih nempel pada pohon pengetahuan baik dan jahat, berarti Adam dan Hawa sudah melakukan dosa persinahan rohani. Karena mereka lebih menyukai pohon pengetahuan baik dan jahat daripada firman Tuhan. Karena itu, tidak boleh ada yang lebih kita cintai selain Allah. Semua yang kita sukai di mata, di telinga, di hati, itu semua tidak boleh melebihi kasih kita kepada Tuhan. Kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, hal-hal apa saja yang lebih kita cintai daripada Tuhan? Contohnya, ya, misalkan kita sampai ada orang yang kita sukai, kita pikirin terus sampai kita lupa berdoa, membaca Alkitab, dan juga malah jadi malas ke gereja, ya, karena ingin ketemu pacar. Atau mungkin kita sangat suka sama binatang peliharaan sampai tidak pergi ke gereja, ya. Dan kita hidupnya semuanya pikirin hanya untuk binatang peliharaan itu, ya. Atau pagi siang malam hanya main game online. Atau kita tergila-gila, kita suka banget sama movie star atau K-pop, ya, sehingga kita pikirin terus, ya. Nah, itu pun hal-hal seperti itu adalah persinahan rohani. Kenapa? Karena hati kita sudah dikotori dengan hal-hal duniawi seperti itu. Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Yesus. Dan jika kita bersahabat dengan dunia, berarti kita sudah menjadi musuh Allah. Serem sekali ya anak-anak. Jangan sampai kita menjadi musuh Allah. Karena menjadi musuh Allah pasti kita tidak bisa menang. Saya bilang ini bukan berarti kalian tidak boleh piara binatang, ya, atau tidak boleh main game sama sekali. Tetapi hal-hal yang ini janganlah menjadi nomor satu dalam hidup kalian. Ya, nomor satu harus tetap Yesus. Nah, sekarang apa akibatnya ketika kita lebih menyukai sesuatu daripada Allah? Ya berarti kita sudah melanggar janji. Kita sudah melakukan dosa melanggar perintah ketujuh. Sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi terputus.
Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, persinahan itu sama dengan percabulan ya anak-anak ya. Jadi ketika kita bersinah baik secara fisik maupun rohani, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya kita tidak bisa masuk surga. Malah kita diapakan? Dilempar ke lautan api di neraka. Itu ada di Wahyu 21 ayat 8. Kesimpulan, cara untuk tidak melanggar perintah ketujuh itu bagaimana? Yaitu dengan kita mengasihi Allah dan juga kita mengasihi firman Tuhan. Kita taat pada firman Tuhan. Kita menaruh hati dan mata kita pada hal-hal yang hanya disukai Allah. Dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang disukai Allah, maka kita jangan berhenti belajar firman. Kita dengarkan baik-baik juga ajaran dari orang tua, ya. Nah, sekarang mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami apa artinya jangan bersinah. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa yang mana banyak hal yang kami lebih sukai di hati, baik sadar maupun tidak sadar. Tolong berikan anak-Mu ini hikmat untuk bisa memilih, melakukan hal-hal yang disukai Allah. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang doa persembahan oleh teman kita, Joy. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memberi persembahan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena atas karunia-Mu kami dapat berkumpul di rumah-Mu dan dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberi persembahan. Terimalah persembahan kami untuk firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami mohon jagalah kami dari percobaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.